Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'd. Tiada kata-kata yang patut kami haturkan melainkan menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini oleh Allah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, dan yang paling utama adalah diberikan nikmat hidayah. Maka dari itu kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat nanti. Amin. Para hadirin, wabil khusus mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya saya perkenankan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena situasilah yang menjadikan kita tidak bisa bersilaturahim secara bermuwajahah, maka dari itu dengan melalui media sosial inilah mudah-mudahan bisa tersalurkan silaturahim kita dengan baik. Baik, saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kuliah psikologi belajar, yaitu kita melanjutkan terkait tentang jenis-jenis belajar yang baik. Mungkin sudah dibahas oleh beberapa mahasiswa sebelumnya, maka dari itu saya hanya menguatkan bahwasanya ada bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam materi, metodenya, ataupun dengan keanekaragaman dalam kita menyampaikan. Maka dituntutlah bagaimana belajar yang benar, belajar yang baik dalam kita menyampaikan. Maka dari itu macam-macam ataupun jenis belajar, antara lain belajar secara abstrak. Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir secara abstrak. Abstrak adalah tidak bisa dilihat oleh secara visual, tapi perlu dengan perasaan. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah tidak nyata. Dalam pelajari hal-hal yang abstrak diperlukan peranan akal yang kuat, di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalisasi. Termasuk juga dalam hal kita berbicara terkait tentang keagamaan. Kita akan menjadi seorang guru yang handal, yang profesional, yang religius. Maka dari itu saudara harus mampu menyampaikan bagaimana termasuk risalah-risalahnya Allah, ya kan, hukum-hukum Allah, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran bisa tersampaikan dengan cara yang baik. Itu abstrak. Berbicara tentang hari kiamat, bagaimana untuk anak-anak bisa memahami, meyakini akan ada terjadi hari kiamat, ini adalah abstrak. Bagaimana menjadi orang yang sukses, ini adalah bagaimana, ini abstrak. Nah, maka dari itu proses-proses ini yang perlu saudara sampaikan kepada anak didik kita, sehingga nantinya menjadikan anak didik yang berkualitas, bermartabat. Kemudian sifat ketauhidan kepada Allah. Allah itu Esa. Bagaimana saudara akan menyampaikan kepada anak didik kita Allah itu Esa? Maka diperlukan sebuah penguasaan materi yang baik, keyakinan pada saat menjadi seorang pendidik. Bagaimana untuk menjadikan anak didik ini faham dengan apa yang akan kita sampaikan nanti. Ini adalah hal-hal yang sifatnya abstrak, yang tidak bisa terkadang mampu untuk dibaca oleh anak didik kita. Tapi saudara wajib untuk bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Surga dan neraka tidak bisa kita lihat abstrak. Bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang baik? Ini adalah jenis belajar secara abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot.
Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak ini keterampilan, punya life skill, ya kan? Soft skillnya baik, life skillnya juga baik. Bagaimana kelak hidup nanti, ya kan? Ketika dewasa, ketika sudah berumah tangga, menjadi manusia yang surplus di bidangnya. Mungkin punya keahlian teknik, mungkin IT, komputer, ya, keahlian pengacara, dan seterusnya. Ini adalah bagaimana bisa diasah bakat dan minatnya. Maka dari itu, rezeki itu tidak hanya satu, segala jenis pekerjaan profesi, akan tetapi bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Maka dari itu, dalam sebuah landasan pendidikan kita, ya kan, jadi penilaian untuk menjadikan manusia yang baik itu bukan hanya ranah kognitif, secara berpikir, secara kognisi, pengetahuan saja, akan tetapi keterampilan, nah, psikomotorik diasah dengan baik. Keterampilan inilah yang menjadikan bisa hidup di sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah masyarakat, sebuah keluarga. Ini diperlukan dengan teknik-teknik yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam kurikulum bagaimana mempunyai ranah afektif sikap. Sikap, kemampuan, akhlakul karimah. Ini yang akan menunjang bagaimana seorang itu pekerja menjadikan handal, profesional, dan religius. Sifat disiplin yang tinggi, kejujuran. Ini yang akan dibangun. Maka dari itu, tanamkanlah saudara kepada anak didik nanti bahwa untuk menjadi generasi yang baik, ya kan, manusia yang surplus di bidangnya diperlukan antara pengetahuan yang luas, ya, keterampilan yang baik, serta di situ adalah afektif, ya, sikap. Nah, sikap yang mencerminkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya dalam penguasaan pemahaman, kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti keluarga. Di dalam keluarga ada orang tua, ibu, ayah, ada anak. Terkadang apa yang disampaikan orang tua itu baik, akan tetapi kadang-kadang diterima oleh anak itu tidak baik. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi, ya kan? Bagaimana proses untuk pola pemahaman ini dengan cara yang baik, ya kan? Jadi anak bisa patuh kepada orang tuanya, ya kan? Kalau diterangkan dalam sebuah Al-Quran, wa qadha rabbuka, ya kan, labi walidaini, istilahnya terhadap kedua orang tua husnan, berbuat baik. Lah proses berbuat baik ini bagaimana caranya, ya kan? Berbuat baik kepada orang tua, tidak membantah, ya kan, tidak sampai di situ mengentahi, ya kan, dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan kedua orang tua kita. Nah, ini adalah salah satu belajar sosial di lingkup yang paling terkecil, lingkupnya keluarga. Nah, kalau sudah berbicara dalam keluarga ini baik, ya, maka nanti dia akan ketemu dengan sekelompok, dengan ketemu dengan masyarakat, teman-temannya juga akan baik, karena bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang manfaat, dan mana yang buruk. Maka dari itu, sosial ini salah satu, kalau dalam sebuah aspek keguruan, seorang guru harus mempunyai di situ adalah sosial, sifat sosial yang tinggi. Karena salah satu kemampuan seorang guru selain profesional, ya kan, selain religius, selain guru itu ramah, sabar, penyayang, juga dituntut mempunyai sifat sosial yang baik, ya kan. Sosial yang baik ini mampu berinteraksi, konfirmasi, komunikasi terhadap anak didiknya, terhadap teman sejawatnya. Demikian juga sebagai orang tua di rumah, menjadilah orang tua yang baik, yang handal, agar anak-anaknya menjadi baik semuanya. Kemudian terkait sosial, kalau kita lihat bidang-bidang studi yang termasuk bahan pelajaran sosial, antara lain pelajaran agama dan pendidikan moral, ini harus bersinergi. Orang punya agama yang baik, tentunya juga sosialnya juga harus baik.
sifat ramah, senyumnya, sifat bagaimana agar tidak ditakuti oleh anak didik kita, ya kan? Ini harus menyatu. Jangan sampai beliau itu orang ahli ibadah, orang ahli pondokan, ternyata dia cuek, acuh, berarti tidak punya sifat sosial yang baik. Nah, maka dari itu perlu adanya peran terhadap kita sebagai masyarakat ilmiah, orang berintelektual. Di antara sekian banyaknya, termasuk saudaralah salah satunya yang mampu duduk di bangku perkuliahan, bisa melanjutkan, menjadikan generasi penerus, ya, generasi milenial yang handal di bidangnya masing-masing, ya kan? Mudah-mudahan semuanya bisa sukses, ya, dunia dan akhirat, amin. Selanjutnya, belajar pemecahan masalah. Ini yang terkadang diabaikan oleh sebagian masyarakat. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah rasional, lugas, dan tuntas. Nah, jadi pemecahan masalah ini problem solving. Saudara dituntut dari lingkup yang paling terkecil, di informal, formal dan non formal. Informal adalah keluarga, mampu bisa memecahkan masalah saudara. Salah satunya keadaan pandemi seperti ini, saudara ikhtiar, ada anjuran dari pemerintah, social distancing, ya kan? Bagaimana saudara bisa mampu menjaga jarak, menggunakan masker? Oh Pak, tidak ada uang. Nah, bagaimana? Saudara punya terhadap Allah, kepada Tuhan kita, minta kepada Allah. Yang penting diberikan kesehatan. Ikhtiar kita demikian. Maka dari itu, ini salah satu pemecahan masalah. Walaupun pandemi seperti ini, saudara mencari ilmu, tidak ada hambatan, ya, dimudahkan. Kita berdoa kepada Allah, dimudahkan segala-galanya. Ini adalah ciri-ciri orang yang sukses. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar yang menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Rasional secara akal sehat, ya kan? Akalnya itu sehat. Tujuannya untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jadi jenis belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Nah, jadi terukur, saudara memberikan sebuah tugas itu terukur dengan baik, ya kan? Terukur dengan valid datanya, sahih, ya kan? Yang selanjutnya adalah belajar kebiasaan. Nah, ada istilah al-biasa minal kulina, ya. Ada pepatah demikian. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru ataupun perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Biasanya sulit untuk dibangun. Membiasakan disiplin waktu, disiplin untuk belajar, disiplin untuk berpakaian, disiplin untuk berbicara. Berbicara ada SOP-nya, tidak boleh sembarangan. Nah, ini juga harus belajar kebiasaan. Orang yang tidak terbiasa disiplin hidupnya, ketika nanti suatu saat diterapkan disiplin, itu seakan-akan berat sekali. Maka dari itu usahakan belajar disiplin. Yang selanjutnya belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan, judgment, ya, arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, effective skill, yaitu kemampuan untuk menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Jadi artinya salah satunya belajar apresiasi ini relevansinya terhadap tentang pemberian reward. Jadi seorang itu, manusia sifatnya itu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Jadi ketika saudara nanti memberikan masalah-masalah yang baik, ya kan, mampu dipecahkan, diberikan ujian, dan anak didik mampu bisa mengerjakan dengan cara yang baik, maka perlu diberikan apresiasi. Ini yang biasanya guru bisa mempraktikkan ketika di dalam kelas. Di dalam kelas bisa diberikan pujian, bisa diberikan mungkin hadiah gula ataupun apa, gula-gula, permen, dan seterusnya. Sehingga ini yang menjadikan anak didik itu merasa dihargai. Kemudian
Yang terakhir adalah belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan, study, ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang kutu buku, ya kan? Para pakar mengatakan jadi guru yang profesional yang handal, minimal sehari semalam saudara mampu membaca buku 40 halaman. Sudahkah kita membaca buku dengan baik dan benar? Ini. Maka dari itu, sebagai statement terakhir, burung tidak akan bisa mendapatkan makanan dengan baik kalau burung itu tidak mau terbang ke arah utara atau ke arah selatan. Hewan tidak akan bisa mendapatkan mangsa yang baik kalau tidak mau keluar dari sarangnya, dari tempatnya. Manusia juga demikian. Tidak ada kesuksesan yang didapatkan melalui tanpa pengorbanan dan ujian, tanpa juga perjuangan yang baik. Kesuksesan dibangun dari mulai hal-hal yang paling kecil. Marilah kita berpikir yang optimis, dan jangan pernah saudara hanya bisa bermimpi. Mimpi adalah awal kesuksesan, tapi setelah mimpi, saudaralah yang akan melanjutkan impian tersebut. Demikian atas perhatiannya. Semoga barokah, bermanfaat. Atas segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.